video kali ini, kita akan belajar bareng tentang teknik komunikasi yang jitu, biar kamu makin jago ngobrol sama pelanggan. Namanya juga salesman, harus dong bisa bikin pelanggan nyaman. Nah, kunci utamanya ada di komunikasi yang oke punya. Tenang, di sini aku bakal kasih tahu tips dan trik gampangnya yang bisa langsung kamu coba. Yuk, langsung kita mulai. Pernah nggak sih, kamu kepikiran kok ada salesman yang gampang banget dapetin pelanggan, tapi ada juga yang susah banget? Rahasianya simple, komunikasi. Komunikasi yang oke itu kayak senjata andalan buat para salesman. Coba bayangin, kamu punya barang jualan yang paling bagus sedunia, tapi nggak bisa jelasin dengan baik ke pelanggan. Kira-kira pelanggan tertarik nggak ya? Nah, kalau kamu jago komunikasi, pelanggan jadi percaya deh sama kamu. Kalau udah percaya, mereka pasti mau dengerin, dan akhirnya beli deh barang jualanmu. Biasanya, orang-orang cuma fokus gimana caranya ngomong dengan baik. Padahal ada yang lebih penting loh, mendengarkan. Mendengarkan secara aktif itu, artinya kamu nggak cuma dengerin kata-kata pelanggan, tapi juga berusaha ngerti apa yang mereka rasain. Jadi, kasih perhatian penuh ke pelanggan, jangan dipotong pas lagi ngomong, dan tanya-tanya deh, biar kamu makin ngerti. Oh iya, bahasa tubuh juga penting loh. Coba deh tunjukin. Kamu dengerin dengan ngangguk, lihat matanya, dan sekali-kali ulangin apa yang mereka bilang. Tahu nggak sih kalau bahasa tubuhmu itu lebih jujur daripada kata-kata? Coba deh buka tanganmu lebar-lebar, jangan disilangkan, terus badan agak condong ke depan. Itu artinya kamu tertarik dan terbuka sama pelanggan. Jangan lupa juga kontak mata, biar terkesan percaya diri dan jujur. Sebaliknya, jangan sampai deh kamu kelihatan defensif atau nggak percaya diri, kayak ngilangin tangan di depan dada atau nggak berani natap mata pelanggan. Kunci buat bikin pelanggan nyaman itu dengan nanya pertanyaan yang tepat. Nah, pertanyaan terbuka yang jawabannya bukan cuma ya atau tidak, bisa bikin pelanggan ngomong lebih banyak. Misalnya, daripada nanya, tertarik dengan produk ini, coba deh tanya, apa yang ibu bapak cari dari produk seperti ini? Dengerin baik-baik jawaban mereka, dan manfaatkan informasi itu buat ngarahin obrolan dan penawaranmu. Ingat, setiap pelanggan itu unik, dan pertanyaan yang tepat bisa bantu kamu ngerti kebutuhan mereka. Ingat ya, nggak semua pelanggan ngerti istilah-istilah ribet atau bahasa yang terlalu formal. Pakai bahasa yang gampang dimengerti semua orang. Jelasin produk atau layananmu dengan bahasa yang sederhana, lugas, dan mudah diingat. Kalau terpaksa harus pakai istilah teknis, pastikan kamu jelasin juga artinya dengan cara yang gampang dimengerti. Ingat, tujuan kita komunikasi, bukan pamer kepintaran. Empati itu penting banget buat bikin hubungan yang erat sama pelanggan. Coba deh bayangin kamu ada di posisi mereka. Dengerin keluhan mereka, pahami kekhawatiran mereka, dan tunjukin kalau kamu beneran peduli. Kamu bisa pakai kalimat kayak, saya ngerti perasaan Bapak Ibu, atau saya akan bantu menyelesaikan masalah ini. Ingat, pelanggan itu pengen didengarkan dan dipahami. Pernah nggak sih kamu merhatiin gimana nada suara bisa ngubah arti sebuah kalimat? Nada suara yang semangat dan positif itu bisa nular loh, dan bikin pelanggan jadi ikutan semangat. Sebaliknya, nada suara yang datar atau kayak orang bosen bisa bikin pelanggan ngerasa nggak dihargain. Latih deh
modulasi suaramu, pakai nada suara yang sesuai sama situasi dan emosi pelanggan. Ingat, suaramu itu alat yang ampuh buat nyambungin kamu sama pelanggan. Waktu itu berharga banget, baik buat kamu maupun pelanggan. Sampaikan pesanmu dengan jelas, singkat, dan langsung ke intinya. Nggak usah bertele-tele atau ngasih informasi yang nggak penting. Fokus aja sama manfaat produk atau layananmu dan gimana itu bisa nyelesain masalah pelanggan. Pakai kalimat pendek dan sederhana. Pastikan setiap kata yang kamu ucapkan itu punya tujuan dan makna. Pada dasarnya, manusia itu makhluk yang punya perasaan. Nah, kalau kamu bisa bikin pelanggan ngerasa terhubung secara emosional, mereka akan lebih dekat sama kamu dan produkmu. Coba deh, ceritain pengalaman pribadi yang berhubungan sama produk atau layananmu. Tunjukkan juga antusiasme dan semangatmu saat ngomongin produk atau layanan. Energi positifmu itu bisa nular loh, dan bikin pelanggan jadi ikutan semangat. Setiap pelanggan punya gaya komunikasi yang beda-beda. Ada yang suka ngomong formal, ada juga yang santai, ada yang suka penjelasan detail, ada juga yang lebih suka yang ringkas. Coba deh perhatiin bahasa tubuh, pilihan kata, dan cara bicara pelanggan. Sesuaikan gaya komunikasimu biar nyambung sama mereka. Kalau pelanggan ngomongnya cepat dan to the point, ikuti aja ritmenya. Kalau pelanggan lebih suka penjelasan detail, kasih aja informasi yang mereka butuhkan. Meyakinkan pelanggan itu bukan berarti maksa mereka buat beli. Ya, jangan terlalu agresif atau mendesak. Kasih informasi yang objektif tentang produk atau layananmu. Gunakan data, fakta, dan testimoni buat ngedukung penjelasanmu. Kasih juga kesempatan ke pelanggan buat bertanya dan milih. Ingat, keputusan beli itu harus datang dari pelanggan sendiri, bukan karena paksaan. Follow up itu penting banget dalam proses penjualan. Tapi, banyak salesman yang salah langkah. Jadinya terkesan maksa dan malah bikin pelanggan ilfeel. Lakukan follow up dengan cara ngasih nilai tambah ke pelanggan. Misalnya, kamu bisa kirim artikel atau informasi yang bermanfaat buat mereka. Jangan terlalu sering follow up juga, nanti malah ganggu. Kasih jeda waktu yang cukup di antara setiap follow up. Wajar kok kalau pelanggan punya keberatan. Jangan takut atau dihindari. Dengerin baik-baik keberatan mereka dan coba pahami dari sudut pandang mereka. Jangan keburu motong atau ngebantah. Coba deh tanya lebih lanjut tentang keberatan mereka. Itu nunjukin kalau kamu peduli dan pengen ngasih solusi yang tepat. Kejujuran itu modal utama buat bikin orang percaya. Jangan pernah nutupin kekurangan produk atau layananmu. Sampaikan dengan jujur apa adanya, tapi fokus sama solusi dan nilai tambah yang bisa kamu kasih. Transparansi itu nunjukin integritasmu dan bikin pelanggan nyaman buat berbisnis sama kamu. Penutupan itu momen penting dalam proses penjualan. Pastikan kamu akhiri obrolan dengan kesan positif dan ajak pelanggan buat lanjut ke tahap selanjutnya. Rangkumin poin-poin penting dari obrolanmu dan tegaskan lagi manfaat produk atau layananmu buat pelanggan. Berikan ajakan yang jelas dan spesifik. Misalnya, kapan kira-kira Bapak Ibu ingin produk ini kami kirim? Atau bagaimana kalau kita atur jadwal pertemuan selanjutnya untuk bahas lebih detail?